teman-teman, hai, balik lagi di channel Masdo Oracle. Kita sempat hiatus 2 hari ya guys, karena akunnya Masdo kebajak. Alhamdulillah udah balik ya, alhamdulillah sekali. Nah teman-teman, untuk apa ya, merayakan kembalinya akunnya Masdo akan bacakan untuk teman-teman semua mengenai siapa yang akan ngasih kabar ke kamu di November 2021. Ya, kita akan lihat apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu, ada apa? Mengapa dia mencari kamu di bulan depan ini? Ya, ini tahun 2021 ya. Oke, seperti biasa Mas Daud menggunakan 3 kartu ya. Angel, Tarot, dan Fairy. Ini Mas Daud shuffle dulu ya. Yang baru hadir so teman-teman ya. Kenapa Mas Daud apa ya, biasanya kan tiap hari ya. Kenapa kok kemarin itu sempat jeda ya? Itu karena teman-teman biasa lah ya, akun Mas Daud kehack loh. Kehack dan alhamdulillah udah balik ya. Terima kasih pihak Google dan YouTube ya, yang udah menyelamatkan akunnya Mas Do. Ya, yuk kita mulai aja ya. Dia yang akan mencari kamu di November ya, mau memberi kabar. Apa sih kabar yang ingin dia berikan gitu? Kabar yang akan dia sampaikan ya, kurang lebih seperti S of One ya, keluar baru ini langsung keluar S of One loh. Tak tarik dulu. Aduh, ini kenapa dia nih? 3. Keluar Three of Swords teman-teman ya. 4, 5, dan 6. Oke, ini mulai kelihatan sih. Nih, teman-teman, kita akan lihat nih orang yang akan datang kepada kamu di November ya. Dia akan ngasih kabar ya, dia akan nyampain ke kamu. Dia akan menemui kamu lah, intinya seperti itu. Oke. Ini langsung pembacaan yang berat Mas Do bawa karena udah gatal banget tangannya Mas Do ya, 2 hari nggak baca kartu ya. Langsung aja, si dia ini teman-teman lagi S of One ya. Dia lagi sendirian. Oke. Dia baru mengalami yang namanya putus, ya baru bisa diceraikan, ya baru ditipu, ya intinya dia lagi sendirian datang ke kamu ini, dia udah sendiri posisinya. Ini bisa gambaran orang yang meninggalkan kamu karena dia selingkuh. Ini juga bisa gambaran orang yang kamu suka tapi kemarin dia udah punya pasangan. Ini bisa beberapa bacaannya, kita umum. Kalau kalian pengen lebih detail tuh harus personal teman-teman, pengen sendirian ya, itu nggak bisa egois, kita baca sama-sama. Jadi akan ada orang yang sendirian datang kepada kamu. Yang awalnya ini bisa dia bersama kamu, berpisah, lah udah kejadian baru balik. Atau juga bisa gambaran orang yang kamu suka, tapi udah punya pasangan, tapi ternyata ada lowongan nih, bulan depan nih, lowongan ya kita sebut ya. Ternyata dia lagi kosong. Dan dia menghampiri kamu di sini. Oke, ada S of One. Nah, di sini dia lagi posisinya ada Five of Swords. Kamu ini bingung, kenapa sih dia kok kelihatan lesu ya, kelihatan sedih gitu loh. Ini kelihatan kayak dia orang yang nggak bersemangat. Ini Five of Swords, dia kayak gambaran sedih aja, merenung aja, datang ke kamu kayak udah kayak apa ya, kayak kita bisa lihat ya, teman atau yang orang kita suka itu berubah ya, atau orang kita kenal ini kok berubah sih, pasti kita kelihatan ya. Kita tahu sifatnya, kita tahu biasanya datang itu ya buat rusuh ya kan, buat ricu di tempat tongkrongan. Ini kok berubah, mendadak berubah, ada apa? Nah, di sini dia kayak gambaran orang yang kalah gitu loh teman-teman. Kalau ditanya dia tuh kayak nggak ada apa-apa kok gitu loh. Ini kalau gambaran yang dia menyelingkuhi kamu, dia akan datang ke kamu kayak senyum-senyum aja ya, kayak lemah lemas gitu kan. Tapi kalau ditanya nggak ada apa-apa. Sebenarnya ada yang dia simpan nih, nanti kita bahas nih. Atau ini gambaran orang yang kamu suka tapi nggak kesampaian gitu ya, karena dia udah punya pasangan. Nggak tahu, kamu belum tahu nih, kamu saat November nih belum tahu ternyata dia udah sendiri nih ya. Cuman kamu mulai melihat perubahan, ada apa sih ya kok dia menjadi Five of Swords gitu ya. Mengapa sih dia mulai berubah, mulai lemas, lesu gitu. Ternyata nih keluarlah kartu ketiganya, Three of Swords. Dia baru patah hati. Ini momen nih buat kamu yang menunggu dia, ini momen banget. Atau nih buat kamu yang diselingkuhi dan dia jatuh, sekarang momen banget juga untuk ya rasain lo kan gitu ya. Tapi kita nggak boleh ya mendoakan orang ya. Tapi ya gimana ya kan, ini kan kesalahan dia juga, dia yang berbuat gitu loh. Nggak bisa juga kita apain kan, ya salah dia, ngapa selingkuh ya kan. Bisa, ini gambarannya untuk 2 gambaran ya. Ini gambaran untuk kamu yang suka seseorang tapi dia udah punya pasangan. Nggak taunya bulan depan ini lagi kosong nih, dia mengalami patah hati, lagi break out, lagi break ya. Atau yang gambaran orang yang dulu sama kamu, dia ninggalin kamu demi si pelakor atau si pelacin ya kan. Nih, dia balik ke kamu tapi dia nggak ngaku nih Five of Swords. Kamu kayak bingung nih, kayak berubah, ada apa sih? Ternyata udah kelihatan Three of Swords, baru kamu kayak dalam hati mungkin rasain lo, syukurin lo gitu. Nah, kalau untuk yang kamu incar kan, yes ya itu. Akhirnya dia udah jomblo juga, ada kesempatan gitu loh. Ya, jadi ada kesempatan teman-teman. Ini sebenarnya dia bawa kabar tapi nggak cara langsung ya, tapi kita kelihatan dari gelagatnya. Kita akan bertemu dia, ya.
Kita akan bertemu dia nanti di November ini, ya kamu akan bertemu dia. Tapi itu kamu nggak tahu kalau dia udah putus, tapi kelihatan dari gelagatnya, ya. Akhirnya kamu kepo nih, stalking. Oh dia putus loh ternyata. Oh dia ternyata melakukan hal ini loh. Oh ternyata dia cerai nih. Kalau kisahnya tadi yang selingkuh ya syukurin loh, ngapain lo selingkuhin gua gitu. Ini karma buat kamu, kata kamu. Kalau kamu yang ngincar dia, yes ada lowongan nih, ya kan? Ya ibarat di pekerjaan ya teman-teman. Orang yang perusahaan penuh ya kan, anggaplah dia perusahaan. Berhenti satu pegawainya ya ada lowongan dong, ya pasti ramai yang ingin masuk. Jadi harus gerak cepat kamu nih. Nah, berikutnya ada gambaran Nine Pentacle. Di sini dia teman-teman, kalau untuk orang yang menyelingkuhi ya, ini kisah yang diselingkuhi demi si pelakor. Ini hartanya habis nih, Nine of Pentacle. Dia selain membayangkan cintanya yang hancur, dia melihat uangnya yang jauh, ya kan, koinnya yang jauh. Ya udah dibawa lari sama dia, ya. Udah dibawa lari sama dia, itu kayak sia-sia. Dan untuk orang yang gambaran yang kamu sukai tapi ada pasangan, dia sama. Dia menghabiskan uang untuk orang itu, ternyata dia diputuskan, ya. Ini gambarannya. Jadi dia kayak merenung, kok gini kali lah nasibku ya. Aku serius sama dia giniin aku, ya. Aku gimana ya? Dia kayak aduh, nggak bisa ngomong deh gitu. Dia kayak udah kayak gambaran itu, merenung aja teman-teman, lihat koinnya yang jauh dari bawah. Dia letak-letak ngumpulin loh. Ya kalau untuk orang yang selingkuh ya rasain lah, ini emang hukum karma. Hukum karma itu berlaku teman-teman. Yang kasihannya adalah gambaran orang ini yang nggak bersalah ini, ya kan. Ternyata dia yang bertemu orang yang tidak tepat. Terkadang kita ini gimana, selalu berpikiran, wah aku udah bersama orang tepat. Belum tentu teman-teman, kita nggak tahu, ya. Maka itu kita harus teliti ya teman-teman mencari pasangan, apalagi yang ingin dijadikan pasangan hidup. Ya sekali seumur hidup loh, ya buat sebagian orang kan sekali seumur hidup ya. Tapi ada mungkin sebagian ya kalau apa ganti ya. Kalau Mas sih nggak bisa gitu, ya. Jangan sampai nanti ada penyesalan teman-teman, kan udah sekian jalan, aduh aku udah habis banyak gini-gini, ternyata dia nyelingkuhin aku. Aduh aku udah buang uang banyak gini-gini, dia pergi sama yang lain, nikah sama yang lain. Ada kejadian, ada, ya. Itu banyak kejadian teman-teman, ya. Dia pacaran, ternyata uang pacarnya ini dia ambil untuk pasangannya yang di kampung, ya. Dia nggak sayang sebenarnya, hanya ngincar uangnya aja. Banyak ya kejadian kayak gitu, banyak banget ya. Maka itu pun kita nggak boleh lah yang kayak gitu ya teman-teman. Buat apa sih sebenarnya, ya kan? Itu sih kembali ke bagian apa ya, kembali ke orangnya masing-masing. Kita nggak bisa nuduh semua orang jahat, ya nggak boleh. Nah ini jadi juga perasaan dia di November ini yang datang ke kamu nih, kayak gambaran nih bersimpu dia di depan kamu, kayak aku udah buang banyak perasaanku ke dia, dibuang sia-sia gitu loh. Dia kayak berlutut di depan kamu, datang gitu kayak orang yang kalah teman-teman, kayak orang yang udah aduh nggak bisa ngomong lagi, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku udah habis banyak gitu loh. Ya kalau untuk nyelingkuhin kamu karena dia kenal, dia datang lagi, kamu paling bisa ngomong, ya rasain ngapa kamu tinggalin aku. Nah kalau kamu yang datang ngincar dia karena dia udah aja pasangan, dia kan diselingkuhin nih, ya kamu ya gimana lah ya, kalau kamu memang mengincar dia ya pandai-pandai kamu lah, ya kan. Ya kamu beri masukan, jangan terburu-buru teman-teman. Nih kalau orang berputus nih nggak bisa, ya udah sama aku aja, ya nggak akan diterima, kamu langsung ditampar nanti. Ya bertahanlah, bertahap ya, yang sabar ya. Ya kamu tunjukkan kalau kamu emang suka sama dia, kamu tunjukkan. Jangan langsung ya, jangan terburu-buru, kamu tunjukkan kalau kamu ada di sisi dia, kamu ada di apa ya, kamu ada saat dia susah gitu loh, ya. Tapi ya jangan sampai nanti ini dia baru putusnya, jangan sampai kamu menyakiti dia lagi, jangan sampai dia terjadi hal ini 2 kali gitu loh, ya. Nah terakhir ada gambaran Ten Pentacle. Akhirnya nanti dia akan membangun ulang bersama orang dia cinta. Ini kalau untuk orang yang selingkuh tadi ya, dia akan jumpa, akhirnya nanti akan jumpa, entah balik sama kamu atau dia jumpa orang yang baru, ya. Akan bertemu sama orang yang tepat akhirnya nantinya, ya. Akhirnya dia akan bertemu juga sama orang yang tepat, dan dia akan berdua nih, gambarannya berdua ya, membangun koin-koin ini tadi. Nah kalau untuk orang yang kamu incar, bisa saja kamu, kalau kamu emang serius sama dia, bisa. Karena akhirnya hidupnya akan bahagia nih, gambarnya. Ada gambaran Ten of Pentacle. Oh nggak adil mas, dia selingkuhin aku kok bahagia, itu loh tadi namanya hidup teman-teman. Hidup nggak ada yang adil, ya. Terkadang adil buat kita, belum tentu adil buat orang. Adil buat orang, belum tentu adil buat kita. Ya makanya nikmati hidup ini, kadang memang tidak adil teman. Hidup ini keras ya. Jangan kita itu kayak manja-manja ya. Ya namanya hidup lah, gitulah kehidupan, ya kan. Ya tak tarik dulu dengan angel. Nikmati aja hidup, ya jalani aja. Mau keras mau sedih ya nikmati hidup ini, enjoy ya. Jangan sedih-sedih teman-teman, buat apa. Ini keluar yang SS aja dari tadi nih. Nah, ini ada kartu ciri-ciri nih keluar. Nah. Oh 2 kartu ciri-ciri guys. Oke. Yuk teman-teman tak baca dengan kartu Perio. Bentar tak susun dulu kartunya. Oke. Nah ini teman-teman ada gambaran Ace of Spring ya.
Nih, jadi si dia ini butuh action atau kamunya. Kalau kamu yang ngincar dia, dia kan baru mengalami putus nih tadi kan. Kalau kamu emang ngincar si dia, ya action kamu. Jangan sampai ini udah ada kesempatan, lowongan terbuka, ya. Jangan sampai nanti kamu nanti ketinggalan karena ya sama kayak perusahaan, ya. Ada yang dipecat, orang kan berbondong-bondong ingin masuk, nggak kamu aja. Kalau untuk kamu yang udah diselingkuhi tadi, dia kan balik ke kamu harus jelaskan action. Aku nggak bisa menerima kamu, harus dibilang di sini jelas-jelas. Aku udah nggak bisa nerima kamu. Kata Pri harus bilang gitu. Kalau nggak dia akan merasa kamu itu akan nerima dia kembali. Maka itu dia merangkak kembali ke kamu. Padahal dia udah ninggalin kamu nih. Ya, kayak nggak ada otak loh gitu ya. Mohon maaf ya, nggak ada pikiran gitu ya. Balik ke kamu. Maka itu di sini harus diperjelas. Kadang orang tuh harus kita jelasin. Ya, ya kalau kita kan mikir, alah nggak usah dijelasin, dia ngerti. Enggak, kadang ada orang tuh harus dibilang, aku udah nggak bisa sama kamu. Kamu udah selingkuhin aku, balik kamu. Di mana pikiranmu? Ya, di mana pikiran kamu gitu loh. Harus dijelasin. Nah, ini untuk kamu yang diselingkuhi. Kalau kamu tadi yang ngincar karena dia udah punya pasangan tadi, ya kamu harus ada aksi di sini, jangan sampai keduluan orang. Oke. Nah, lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Ace of Autumn di sini. Nih. Ini akan terjadi keuangan yang hancur ya. Ini kalau untuk kamu yang selingkuh, kamu terima dia balik, nih keuangan kamu akan dikuras habis. Ya. Intinya akan ada keuangan yang makin hancur, makin mendalam gitu loh. Maka itu harus diperjelas. Kalau masih mau iya, kalau enggak langsung kamu kick. Jangan kayak kamu kasihan-kasihani. Kadang orang itu butuh penjelasan. Ya kadang kalau kita kan mikir, masa sih nggak ngerti gitu. Kadang ada orang memang nggak ngerti guys, harus dibilang. Ya, ya itu tadi pikirannya kurang gitu. Kita anggap aja lah dia kurang pikirannya kan. Nah lanjutlah lagi ya. Nih kartu ciri-ciri King of Winter. Ciri-cirinya ini banyak sebenarnya, pengalamannya udah banyak ya, berpengalaman. Tapi emosionalnya tinggi ya, dia bernafsu. Tuh tadi orang kalau udah bernafsu teman-teman nggak akan cukup ya. Udah punya pasangan pun nggak akan merasa cukup. Egonya tinggi. Sama kalau kayak dia yang udah punya pasangan, dia tuh kayak nggak mungkin dia selingkuh nih. Dia kayak mikir positif aja terus gitu loh. Karena dia padahal udah diingatin gitu loh. Intinya dia itu kayak keras kepala lah intinya. Ini gambarnya keras kepala. Ini juga ada gambaran ciri-ciri Queen of Spring. Ini gambarannya nih loving. Nah, dia merangkak kembali ke kamu. Kenapa? Karena dia tahu kamu ini orangnya penyayang, baik hati, nggak tegaan. Maka itu kata Katu Peri tadi ya, kamu harus perjelas. Aku udah nggak bisa nerima kamu di hidup aku. Jangan sampai dia menganggap, wah, aku masih dikasih kesempatan nih, aku masih bisa balik sama dia. Jangan sampai kayak gitu dia mikirnya, ya. Jadi di sini kamu perlu menjelaskan ke dia kalau kamu itu udah nggak bisa menerima dia karena dia sendiri yang merusak di hidup dia itu di kamu gitu kan. Nih ada life experience, kehidupan yang hancur nih, ada pengalaman, jadikan pengalaman teman-teman. Inilah guys gambaran orang yang akan datang ngasih kabar ke kamu ya di November. Ya, ada 2 cerita di sini ya. Disimak aja ya. Terima kasih yang udah nonton. Yang mau request komen di bawah atau boleh dari Instagram di @masdooracle. Terima kasih yang udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Masdo. Dadah semua. Dah guys. Dah.